Baik. Shalom. Shalom. Selamat siang. Siang ke sore. Selamat sore. Baik. Yang saya hormati Kepala Kampung dan perangkatnya, yang saya hormati Pastor Paroki atau Pastor Freddy yang sudah bersama kami, yang saya hormati juga Kepala suku yang ada di Kampung Yogonima, yang saya hormati juga Pak Titus Bekei sebagai penggagas Noken, yang saya hormati juga pengurus Kapela Santo Yohanes di Yogonima. Bapak Ibu yang telah melayani kami selama beberapa hari, terima kasih banyak. Wah. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik, kawan-kawan, kakak-kakak yang ada di kampung ini. Jadi pertama yang perlu saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa kami dari komunitas Sastra Papua dan Gerakan Papua Mengajar mempunyai visi besar bahwa tadi seperti Pak Soleh mengatakan bahwa tidak ada anak Papua yang tidak tahu membaca, tidak ada anak Papua yang tidak tahu menulis, tidak ada anak Papua yang tidak bisa sekolah. Semua harus sekolah. Kita karena tidak sekolah, makanya orang mereka tipu kita banyak. Tipu begini, mereka bawa sertifikat, misalnya mereka mau beli tanah hanya 1 hektar, tapi karena kita tidak tahu baca, mereka kasih ambil dalam kertas itu tulis 10 hektar, kita tanda tangan, itu mereka ambil semua. Itu fakta yang ada hari ini karena kita tidak tahu baca dan tulis. Supaya tidak terjadi di tempat ini, di kampung yang Tuhan Allah kasih kepada kita, kepada Bapak Ibu, Tuhan titip alam ini melalui leluhur yang Bapak Ibu ada hingga saat ini. Supaya buta aksara yang kemarin kita bicara banyak di FGD selama 2 hari itu tidak boleh lagi ada ke depan. Begitu. Anak Papua harus semua sekolah. Minimal tahu membaca dan menulis. Itu hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Terlebih khusus kita orang Papua. Mereka bilang kita bodoh, kita miskin. Itu bisa kita ubah. Yang penting kita mau menggerakkan sekolah-sekolah alternatif. Kalau di sekolah kita belajar 2 jam, di luar kita tambah 4 jam, pasti kita bisa. Membaca, menulis pasti kita bisa. Itu kesimpulan dari diskusi yang kami lakukan selama kami bergumul. Kami berpikir bagaimana solusi supaya orang Papua bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis dalam pikiran kami, konsep kami, itu bukan orang luar yang datang mengajar ke kami, tapi kakak-kakak sarjana yang sudah ada di kampung ini. Bapak-bapak yang bisa membaca, mama-mama yang bisa membaca, itu wajib mengajar kepada anak-anak atau siapapun yang tidak bisa membaca menulis. Begitu, kita tidak punya uang, kita sarjana kalau sudah selesai pulang kampung tidak punya uang. Yang kita punya adalah ilmu pengetahuan. Itu yang kita bisa bagi ke Bapak Ibu. Seperti begitu. Jadi sekolah alternatif yang akan diberkati oleh Pater hari ini, saya harap supaya kakak-kakak, bapak-bapak atau mama-mama yang bisa membaca bisa berkontribusi. Bapak-bapak yang tahu budaya bisa mengajar budaya di sekolah yang ada. Bapak-bapak, mama-mama yang bisa anyam noken mengajar anak-anak perempuan di sekolah yang ada. Begitu.
Itu hal-hal ini kita sudah lakukan di sekolah yang kita dirikan hampir di beberapa tempat di wilayah Jayapura, Nabire, Paniai, Deyai, Dogiai, dan Timika, dan beberapa tempat lain lagi. Ini bukan sesuatu yang baru, kami sudah bertahan selama 12 tahun lebih. Kami tidak pernah minta uang ke pemerintah untuk bikin sekolah, bikin ini. Semua murni dari pikiran kita, supaya orang Papua bisa sekolah, orang Papua bisa mendapatkan hak pendidikannya. Seperti begitu. Jadi kalau orang stigma kita bilang kita bodoh, itu perbaikinya gampang. Kita bantu, kita sesama orang Papua bantu mengajar, belajar. Baru kita menghadapi tantangan globalisasi yang lebih besar. Itu penyampaian dari saya. Jadi kurang dan lebih mohon maaf. Kalau terlalu panjang juga nanti Bapak Ibu bosan. Begitu. Jadi yang sebentar kami akan memberikan noken ini secara simbolis kepada pengurus yang sudah ada. Tapi sebelumnya nanti setelah Pater memberkati, kita punya kantor. Di tempat lain kita punya kantor juga sama seperti begini. Kantor kita punya sekolah. Jadi anak-anak itu kita ajar di bawah lantai, pakai batu, pakai apa semua begitu. Bagaimana supaya kita sama-sama maju dan menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi tanah leluhur yang ada di sini. Kurang dan lebih mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan, kembalikan kepada kami. Yang baik silakan bawa dan kita kerja sama-sama begitu. Wah. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pengacara. Baik. Nanti yang ada ini saya akan berikan kepada pengurus yang ada di sini. Pengurus langsung saya sebut kah? Jadi kemarin berdasarkan kesepakatan kita, sekolah alternatif yang kita akan buka di tempat ini, di Kapela Santo Yohanes Yogonima. Itu nama sekolahnya Komunitas Baca Tulis Yohanes Pembaptis. Kenapa kami pilih ini? Karena Yohanes Pembaptis dia menyiapkan jalan untuk Tuhan. Pendidikan ini jalan suci menuju menghadap kepada Sang Pencipta. Sehingga kami meletakkan dan akan menyerahkan sebagai bentuk peresmian atau juga sebagai bentuk akan beroperasinya Komunitas Baca Tulis Santo Yohanes Pemandi di Yogonima. Oleh sebab itu saya berharap kepada pengurus dan salah satu murid bisa berdiri depan supaya kita serahkan secara simbolis, disaksikan oleh Bapak, Mama, tetua adat yang ada di tempat ini. Setelah itu baru nanti Pater berkati kita punya perpustakaan di sini. Begitu. Baik, ketua tadi malam berdasarkan rapat kami teman-teman sepakat untuk Pak Franky Sage yang nanti koordinir untuk sekolah ini. Oleh sebab itu saya mengundang Pak Franky Sage dengan salah satu siswa atau siswi yang ada untuk saya menyerahkan show ini sebagai simbolis peresmian dan juga mulai berlakunya atau mulai berlangsungnya sekolah alternatif, sekolah baca tulis Santo Yohanes Pembaptis. Baik, nanti yuk, boleh.
Begini sudah. Cahaya. Baik, Bu, ini ada buku di dalam. Buku ini kami akan berikan kepada salah satu pengurus dan siswi yang ada. Jadi buku ini kami berikan supaya dapat digunakan. Kenapa kami isi di dalam noken ini? Karena noken ini noken pendidikan yang sudah bocor itu yang kami jahit ulang supaya pemuda di sini jahit ulang. Itu yang kami akan serahkan sebagai simbolis kepada pengurus. Wah, 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 wah. Oke, foto bersama Bapak Lurah.